Dan asetnya itu cuma sekitar 50 sampai 100 miliar. Padahal kalau total kerugian ada berapa, Pak? Kerugiannya itu berdasarkan laporan, itu pun sudah yang informasikan dari direksi terakhir, sama dia dihadapkan OJK dan kita. Itu kerugiannya hampir 15,9 triliun. Saya melihat ini kan ada sebuah dugaan-dugaan TSM, terstruktur, tersistem, dan masif. Ini ada kartel-kartel mafia asuransi, kalau saya melihatnya itu. Menurut Anda yang bisa nyentil ini untuk maju ini siapa nih? Ya, tentu di sini kan regulasi yang sesuai dengan perintah hukum bahwa OJK berwenang. Tapi kalau OJK ini kurang optimal, saya berharap ini kan harus ada state organ ya. Artinya OJK kalau tidak optimal bubarkan saja. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Warna Arta ini sebuah kasus asuransi yang berbelit sekali. Ya, itulah kenapa saya juga agak jarang membahas karena memahami konstruksinya itu harus orang yang ngerti, orang yang paham. Karena kalau tanya lihat dari berita apa segala ini kadang-kadang kita sebagai orang awam nggak memahamin. Nah, hari ini di kantor saya ini kedatangan tim dari korban kasus investasi bodong. Bener ya, investasi bodong ini jatuhnya ya. Tapi yang versi asuransi yaitu kasus Wana Arta. Saya dengar sekali beberapa teman saya juga menjadi korban. Cuman kalau melihat apa ya, jalan ceritanya ini agak membingungkan gitu loh. Kalau versi teman saya ya, makanya saya nggak bahas. Nah, cuman karena di sini sudah ada perwakilan korban dan ada penasehat hukumnya juga, maka hari ini kesempatan kita untuk memahami lebih dalam kasus Wana Arta itu seperti apa sih, dan solusi apa yang bisa kita berikan kepada penegak hukum ataupun kepada pemerintah supaya kasus ini bisa berjalan dengan semestinya. Oke, selamat siang Pak Jo ya. Ini Pak Johannes dan ini adalah Pak Rohman, penasihat hukum dari teman-teman korban Wana Arta. Ini dari Jakarta ke sini Pak Johannes? Iya Pak. Waduh, saya tuh kadang-kadang sungkan loh. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman tuh ngajak Pak podcast apa segala nggak jawab tuh bukan masalah Pak. Saya di Malang ya kan. Maksud Anda ke Jakarta gitu. Biasanya orang Malang yang ke Jakarta ini Jakarta ke Malang sungkan. Nah tapi gini, Pak Jo ini perwakilan dari korban. Sebenarnya ada banyak korban. Itu di ruangan ini ada banyak korban yang datang ke sini. Kasihan juga ya. Padahal itu asuransi itu kan untuk perlindungan ya. Kita ini berlindung dengan asuransi ketika terjadi masalah, maka masalah kita akan di cover asuransi. Nah sekarang kalau asuransinya bermasalah, yang cover siapa? Pak, bisa jelaskan sekilasnya sebenarnya kasus ini itu terjadi itu penyebabnya kenapa sih Pak? Ya, tadi betul yang dikatakan bahwa saya ini mewakili nasabah ya. Nasabah itu ternyata dari Indonesia cukup banyak. Ya. Makanya dari Jakarta, nggak cuma Jakarta doang, tapi ternyata Surabaya, Malang, bahkan ya hampir seluruh Indonesia lah. Bahkan kemarin telepon kita dari luar negeri Pak. Dari Belanda, dari Amerika, sama dari Korea dan Australia. Nah, artinya sebenarnya korbannya cukup banyak. Yang tadi saya bilang, kami ini masukkan untuk mengcover perlindungan. Ya. Di samping kami menabung, ya kan, tapi kalau ini dapat pengcover asuransi jiwa. Ya. Artinya dapat atau yang kami nabung di bank hanya nggak dapat cover asuransi, tapi ini dapat. Ini beda dengan unit link. Beda. Jadi kita benar-benar nabung cover asuransi jiwa juga nggak besar sebenarnya. Polanya gimana? Nah, pola yang paling gampang nih. Nah, misalnya naruh 1 miliar, terus dapatnya apa itu Pak? Ya kami dapat asuransi jiwa kematiannya 1 miliar. 1 miliar, oke. Tapi kita bayar preminya berapa? Berarti kalau 1 miliar? Full berarti langsung. 1 miliar. Iya. Jadi 1 miliar dapat cover 1 miliar. Lo kan Pak Bu Pak, kayak mengcover uang sendiri. Terus benefitnya apa lagi Pak? Itu aja sih. Cuma ada ya bunga sama sebagai deposito lah ya. Oh, berarti ketika kamu nabung 1 miliar, kemudian kamu mendapatkan bunga di situ. Ya, betul. Terus kalau kamu sampai meninggal, berarti ahli warismu dapat 2 miliar. Nah, itu pun meninggal hanya dengan kalau kita kecelakaan Pak. Oh, kecelakaan. Kalau sakit enggak. Jadi sebenarnya asuransinya kecil lah.
Kalau sakit berarti ditabrakin aja kalau gitu. Itu. Jadi emang ya kalau bisa dikatakan Ya, tapi kayak gitu ya. Berarti kalau sampai Betul. meninggal uangnya dapat, asuransinya dapat. dikembalikan. Jadi kalau itu yang kita taruh ini premi ini emang kita seperti nabung deposito lah, emang harus Oke. dikembalikan. Ada Ya, jangka ya, ya. waktunya. Ada 6 bulan, setahun, 2 tahun, dia mereka harus kembalikan lah kalau sudah waktunya. Kalau timingnya udah habis ya dia harus balikin toh duitnya. Iya, pokoknya ada tempo. Lah macetnya mulai kapan ini? Nah, jadi macetnya itu sejak Januari tanggal 21 itu 2020. 2020 Ya, Januari. For Covid loh ya. Berarti kalau alasan Covid ya nggak masuk akal juga Iya, kan? betul. Nah. Nah kemudian progresnya berarti kan 2020 ini udah 3 tahun nih Pak. Nah, itu Progresnya bagaimana ini Pak? justru sampai saat ini malah kami tidak, ya pemerintah pun tidak melakukan apa-apa, tidak berespon, tidak melakukan tindakan atau action seperti apa. Malah saat ini kami mendapat informasi laporan yang dari laporan keuangannya, ya malah aset tidak ada. Asetnya udah Hilang, hanya tinggal asetnya yang uang jaminan di OJK itu 175 miliar. Dan asetnya itu cuma sekitar 50 sampai 100 miliar. Padahal kalau total kerugian ada berapa Pak? Kerugiannya itu berdasarkan laporan, itu pun sudah yang informasikan dari direksi terakhir, sama dia dihadapkan OJK dan kita. Itu kerugiannya hampir 15,9 triliun. 15,9 triliun. Oh, pantesan nggak meledak Pak. Kalau itu Surya 106 triliun Pak. Tapi iya, Saya itu ngurusin kayak begini-gini ya, ngomong triliun itu ya. Kemudian ada orang bilang beli pesawat jet berapa? 60 miliar. Wih, kok murah ya? Padahal nggak punya gitu loh kan? Iya. Cuma karena ngurusin orang triliun itu rasanya kayak uang. Padahal 1 triliun itu 1.000 miliar loh kan. Kita uang 1 miliar pegang aja gagak kan. Tapi ngomongnya gara-gara itu. Ya lanjut Pak. ya tapi yang jadi masalah gini Pak, kalau kami ini kan perusahaan asuransi, Ya. itu kan benar-benar kami masuk ini ya karena kami percaya dengan namanya OJK. Oke. Ya, jadi kan ada jaminan dari OJK, kami baru mau masuk. Yes. Kalau nggak ada, kami nggak mau. Karena kan di situ emang sudah belikan OJK, artinya kan kalau udah beli OJK kan resmi. Satu, kedua, ini kan ada tanggung jawab. Di sana tanggung jawab. Ini baru kata ini kita parkir mobil keluar karcis mobilnya hilang. Nah itu Iya, betul. Dan tidak bertanggung jawab. nggak bertanggung jawab nih kan. Ya, jadi anak kita biasa ini kita kan semua percaya. Iya. Kalau untuk masalah lain-lainnya cuma seperti saya bilang asuransi juga beda, cuma asuransi jiwanya juga hanya kematian doang kan, kecelakaan kan. Iya. Kecil gitu loh. Nah, hanya kita ambilnya karena kita percaya dengan OJK. Berarti ketika Anda masuk ke Wana Arta itu bukan karena Anda serakah ditawarin investasi yang wah gitu enggak ya? Tidak, kecil loh. Bukan karena itu, bukan karena itu. Sama kayak Indosuri ya berarti ya, mirip-mirip itu. Itu ya. Nah sekarang gini Pak, kita langsung pada progresnya. Selama ini kan berarti kan ditangani polisi toh. Sudah ada ya. Nah ditangani polisi, Barreskrim. Nah tapi problemnya kan sampai 3 tahun akhirnya mandek. Ini kenapa sih Pak? Ya, nah Menurut polisinya kenapa sih? jadi begini, emang untuk proses Barreskrim itu pada Agustus 2022 itu malah Barreskrim sudah mengeluarkan surat menjadi tersangka. Udah jadi tersangka? Sudah nih. Oke. Ya, ada 7 orang jadi tersangka. Oke. Ya, jadi Agustus itu sudah jadi tersangka dan tadinya kita juga senang nih ada progres ya kan. Iya. Ada tersangka, artinya ada 3 orang sebagai owner ini yang sekarang sudah kabur ke Amerika nih. Pemiliknya namanya Bapak Manfred, Ibu Evelyn dan Bapak Reza, Reza Nanta. Ini sekeluarga nih, suami istri dan anak. Ini pemilik Wana Arta lah, ya kan. Nah, artinya di situ juga ada presiden direkturnya sudah jadi tersangka dan direktur keuangan jadi tersangka, serta ada 2 manajer yaitu Bapak Yosef Meni sama Bapak Terry. Nah, emang itu sudah jelas bahwa emang ada informasi dari Barreskrim sudah menyampaikan, dia juga sudah konferensi pers. Nah, berarti kalau udah tersangka udah ada yang udah ada yang di penjara belum? Nah, itu Pak. Sampai saat ini kami juga, bahkan kalau yang di luar mungkin kan dianggapnya sulit lah ya, mesti ini. Tapi yang di dalam pun ya
tidak jadi dosa gitu loh. Oh, Itu oke, yang oke. kita lagi tanyakan kenapa gitu loh. Harusnya kan Masa Bapak nggak tahu kenapa ya? Apa perlu saya kasih tahu? Setoran. gitu. Nah, itu yang kita sedang tunggu sih, karena kan kalau seperti ini kita seperti digantung, Pak. Kalau tersangka gini kemudian biasanya ya Pak ya, atau yang berjalan Pak. oknum. Nah lanjut. Nah sekarang kan harusnya kalau setahu saya ya, ini Pak Rohman ini kan beliau Bapak kompetensinya Bapak Saya di bidang hukum, Pak. bidang hukum ya, Iya. dosen pengajar ya. Betul. Nah, saya mau tanya nih sama beliau, ini benar. Kadang-kadang Anda tanya hukum, saya sarjana hukum aja kagak gitu kan, tanya hukumnya sama saya. Ini harus saya tanya sama beliau. Nah, kalau sudah jadi tersangka itu kan harusnya ada periode maksimal 120 hari untuk P21 toh Pak, Ya, kejaksaan. ya, betul. Lah ini kalau saya lihat bulan Agustus tahun 2022. Ya. Loh berarti kan sudah hampir ulang tahun ini Pak. Betul, Pak. Jadi kalau saya lihat Pak, ini ada dugaan-dugaan masuk angin kalau saya lihat. Ya. Ini satu. Yang kedua bahwa regulasi tata laksana dalam sistem sidik lidik itu sudah bagus. Ada 7 tersangka, 3 DPO kabur ke Amerika, Ya. 4 standby di Indonesia. Oke. Yang menjadi persoalan kenapa ini macet. Ya. Terus bagaimana supaya ini bisa berjalan? Infonya ada regulasi baru bahwa tata persoalan hukum yang menyangkut masalah perasuransian itu domainnya masuk wilayah OJK. Oke. Ya, itu yang menjadi Barrier. persoalan ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa dalam persoalan Wana Arta Gate, saya melihat ini kan ada sebuah dugaan-dugaan TSM, terstruktur, tersistem, dan masif. Ini ada kartel-kartel mafia asuransi kalau saya melihatnya itu. Nah sekarang bagaimana untuk masuk ke dalam itu, tentu kami berharap dalam pengungkapan kasus ini pihak Barreskrim bisa masuk ke unsur-unsur, misalnya di situ kan ada TTPU ya, pencucian uang, kemudian ada dugaan unsur-unsur tipu gelap dan pemalsuan dokumen. Itu yang harus disasar, Pak. Nah, jadi gini Pak, sebentar. Kalau saya menangkap dari Bapak, berarti kan aturan yang baru ini dijadikan alasan kenapa progres ini manjat. Betul ya? Seperti itu ya? Iya. Arahnya saya lihatnya seperti itu. Arahnya seperti itu. Jadi kalau saya menangkap teman-teman, ini kita positive thinking ya, teman-teman ya. Barreskrim ini mau bertindak lebih lanjut, takut melangkai OJK karena ada aturan-aturan yang sudah dipindahkan ke OJK. Tapi dari pihak OJK kelihatannya belum siap untuk mengurusin ini. Sebenarnya belum siap, belum mampu melaksanakan secara optimal. Iya, karena kan biasanya kan OJK kan ngurusin peredaran uang dan lain-lain, tiba-tiba ngurusin sebuah kejahatan ini kan berarti kan nggak ada infrastrukturnya, kan nggak ada gitu loh. Tapi kewenangannya ada. Ada kewenangan, tapi nggak ada kemampuan. Kalau di Barreskrim ini punya kemampuan, kewenangannya nggak ada. Bisa juga OJK niat untuk menuju kemampuan itu belum optimal, saya lihatnya itu. Nah, itu yang terjadi. Ini kita positive thinkingnya ya, teman-teman ya. Kalau negative thinkingnya, ini jadi alasan buat Anda gitu loh, buat ganjel. Kalau negative thinking ya kembali yang mau versi positif atau negatif silakan Anda sendiri. Tapi ini Pak, ada catatan bahwa kalau lihat saya di Singapura itu ada namanya stelsel positif. Iya. Jika persoalan-persoalan dunia perasuransian atau urusan sertifikat rumah itu kalah gugat, maka negara hadir. Tapi kalau di kita, misalnya Bapak sudah menempati rumah 5 tahun sampai keturunan ketiga, Bapak digugat kalah, maka kita diam saja, negara tidak adil. Kami berharap dalam posisi kasus Wana Arta ini ada kehadiran goodwill dari pemerintah agar ikut masuk ke dalam. Berarti yang ada maksud pemerintah ini yang siapa Pak? Kan ada Pak Prabowo, Menhan, masa Menhan apa segala itu kan harus detail. Menurut Anda yang bisa nyentil ini untuk maju ini siapa nih? Ya, tentu di sini kan regulasi yang sesuai dengan perintah hukum bahwa OJK berwenang. Tapi kalau OJK ini kurang optimal, saya berharap ini kan harus ada state organ ya. Artinya OJK kalau tidak optimal bubarkan saja, atau OJK taruh saja di bawah Menteri Keuangan agar optimal dalam proses urusan-urusan perasuransian. Bubarkan OJK. Guyon Pak, ampun Pak. Itu Pak yang bisa disampaikan. Nah ini kan
harusnya ada, kalau setahu saya itu OJK itu ada penyidik OJK loh ya. Ada, cuman itu nggak dalam kasus-kasus tertentu kayak kasusnya Indosuria apa segala nggak berperan. Harusnya investasi bodong itu juga ditangani penyidik OJK. Harusnya, cuman nggak, karena ada lagi Satgas Waspada Investasi dan lain-lainnya, jadi kayak overlapping gitu. Nah ketika overlapping ini si A mau maju takut gak enak sama situ mau maju ya, akhirnya stuck in the middle gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau saya melihat ini ya, sekali lagi ya teman-teman ya, saya terus terang aja belum memahami struktur masalah ini karena beda universe. Kalau urusan robot trading, oke, koperasi paham lah. Tapi kalau kartu kredit apalagi jangan ditanya ya. Tapi kalau asuransi ini saya benar-benar datang ke sini dengan kepala kosong. Cuman misalnya dengan dari beberapa info yang diberikan sama Pak Rohman, sama Pak Jo, saya bisa menangkap bahwa ini ada kekosongan dan ini harus ada goodwill dari pemerintah untuk intervensi, untuk ini membenahi keruwetan ini loh. Mungkin biasanya Pak Mahfud lah ya. Biasanya Pak Mahfud MD ini untuk bisa membantu, karena sekali lagi ini kan juga asuransi dan memang asuransi itu kasusnya banyak ya, personal life, terus Asabri. Atau mungkin ini sama atau beda sih Pak sama kasus-kasus yang asuransi yang lain itu? Ya, tentu kalau saya lihat dunia perasuransian nasional ini ada yang miliknya pemerintah pun juga bisa terbobol ya, apalagi swasta. Nah, kalau saya ingin berharap bahwa regulasi tata kelola ini, sistem pengawasan dan sistem kontrolnya harus optimal. Lah, apakah tadi Bapak kembali lagi ini terjadi kekosongan hukum? Sebenarnya kalau saya tertarik itu melihat bahwa misalnya sekarang kalau di Propam, polisi kan diawasi oleh Propam, kalau kejaksaan ada pengawas kejaksaan. Nah ini OJK ini diawasi oleh siapa? Seperti super body ya. Dan ini saya berharap melalui oleh masyarakat. Masyarakatnya kalau melempem dan takut hukum ya sudah selesai. Ya. Nah, oke. Oke, jadi itu ada yang mau tambahkan nggak Pak Su? Ya, kalau dari kami, ya emang kami ini harus bersuara lah ya. Karena kami sudah melihat ini, asuransi ini sudah mengalami masalah tuh dari zaman Bakri Life, terus asuransi Nusantara, Bumi Asi, itu sebenarnya banyak berulang, apalagi Asabri juga itu. Sudah RDP nggak dengan DPR? Belum Pak. Kita sudah bersurah, itu tidak dilayanin Pak. Ini jadi masalah, jadi tanggapin gitu loh. Komisi berapa ya OJK itu ya? Komisi 11 ya? 11 ya. Oke. Nah jadi poinnya begini, kami juga sudah melihat sebenarnya OJK itu punya peranan sangat penting, bahkan dia bukan cuma sebagai pengawas. Kita tahu bahwa OJK itu visi, misi dan tujuannya adalah melindungi masyarakat dan konsumen. Nah sekarang jadi kan begini loh teman-teman. Ya ini kan kritik kepada OJK ya. Sekarang kan beliau-beliau ini kan masuk asuransi karena ada label OJK-nya. Nanti kalau masuk asuransi bodong kamu bilang, nah ini nggak ada OJK-nya, ya kan? Nah sekarang ada OJK-nya ya bodong juga. Lah terus piye gitu loh. Nah terus kalau nggak ada negara di situ terus mau gimana gitu loh. Masa kita sembarang-barang sudah pasrah sama Tuhan. Betul. Ya karena emang kami juga lihat OJK ini harusnya kan sebagai eksekusi, bukan pengawas. Kami juga sudah itu eksekusi, artinya dia bisa mengeksekusi, menjaga supaya uang kami tidak lari kemana-mana. Bahkan kami lihat tidak ada laporan OJK ke kepolisian atau juga menggugat secara perdata. Inisiatif ya. Itu loh. Harusnya kan mereka bisa mampu. Bahkan di undang-undang yang 2011 bahwa mereka bisa melakukan penyidikan sampai langsung ke kejaksaan, nggak perlu kepolisian lagi. Itu ada undangnya, tapi nggak dikerjakan sama OJK ini loh. Nah ini kan yang menjadi kita sedih. Kenapa? Yang dikorbankan ini kan kita masyarakat banyak. Korban ini ratusan ribu. Ya bahkan kami pun di sini membawa pesan banyak dari teman-teman dari yang almarhum. Bahkan hari ini kami juga dipesan sama istrinya Pak Sugeng Surjadi. Di mana pada saat beliau meninggal Pak Jokowi datang loh, Pak Presiden loh. Ini aktivis hebat loh. Dia pun nyangkut datang di sana. Bahkan dia punya pesantren saat ini mau membiayai pesantrennya bingung sampai istrinya sekarang sakit.
Ya, kita kan juga bingung itu. Setiap cerita itu pasti banyak. Gitu. Ini masyarakat yang jadi korban, bahkan yang paling menyedihkan, harusnya kan OJK ini kan memasukkan investasi sebanyak-banyaknya. Tapi ini bukan investasi sebanyak-banyak di Indonesia, malah uang negara ini kabur. Kami ini kan aset negara. Uang kami ini kan harta negara. Saya kalau dengerin kayak gini loh ya teman-teman ya. Jadi bangsa Indonesia itu yang ngeri-ngeri sedap. Mau nabung takut kebobolan. Pakai asuransi takut nggak kebayar. Mau investasi takut bodong. Nah terus gimana nih? Apa naruh uang di bawah rumah aja ya kan? Ini kalau saya melihatnya, Pak, antara manajemen Wana Arta dengan pihak OJK ini seakan antara ibu dan anak. Itu satu. Yang kedua, bahwa dalam proses-proses yang berjalan ini seakan hidup segan mati tak mau dan semacam buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Nah sekarang yang diminta para korban ini hanya satu. Saya ini harus meminta ke siapa, perlindungan di mana, pastinya seperti apa. Ini harus ada kepastian pasti. Iya, harus ada kepastian lah ya. Itu kalau terkantung-kantung ini susah ini. Betul. Iya. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Tolong bantu share dan bantu kalau perlu share kepada pejabat-pejabat yang terkait. Ini loh ada suara hati rakyat ini loh. Jangan fokus pemilu 2024. Ini sisa 1 tahun guys. Ya, ini tolong diurusi investasi-investasi bodong ini. Karena kalau hal-hal yang seperti ini membuat ekonomi Indonesia itu rapuh, hancur loh. Siapa mau investor masuk ke sini ya? Siapa mau orang nabung? Nah, sekarang kan sudah ketika kejahatan berkuasa ini susah ini kan? Nah, itu. Kejahatan berkuasa lapor ke aparat, aparatnya juga kong kali kong sama penjahat. Masalahnya gini Pak, ya ini pesan terakhir. Masalahnya adalah dalam kasus-kasus investasi bodong ini kita berperan dengan orang yang duitnya banyak. Ya. Jadi dia itu pakai duitnya korban untuk melindungi dirinya sendiri. Betul. Waduh. Ya ini politik hukumnya itu Pak, penguasa dan pengusaha, pengusaha yang optimal. Nah, berarti ini 2024 milih siapa Pak? Milih yang punya duit. See you guys.